Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Agustin dengan NPM 2023-21500. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran dalam bahasa Indonesia, yaitu metode EDI. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Oke, teman-teman, yang pertama itu, pada pembelajaran bahasa Indonesia itu, di jenjang SMA, khususnya kelas 10, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori kebahasaan, tetapi juga harus mampu mengaplikasikannya dalam bentuk keterampilan berbahasa. Salah satu materi yang menuntut pemahaman konsep sekaligus keterampilan praktik adalah teks anekdot. Teks anekdot sendiri itu merupakan teks yang menyajikan cerita singkat, lucu, dan menghibur. Namun, di balik kelucuannya itu, terdapat kritik sosial, sindiran, atau pesan moral. Dalam praktik pembelajaran, materi teks anekdot ini itu seringkali dianggap mudah oleh siswa karena sifatnya yang lucu. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa yang hanya menangkap unsur kelucuannya saja, tanpa memahami makna kritik yang disampaikan. Selain itu, ketika diminta menulis teks anekdot, siswa sering mengalami kesulitan dalam menyusun struktur teks secara runtut dan menyampaikan kritik secara halus. Oleh karena itu, guru memerlukan sebuah model pembelajaran yang mampu membantu merancang proses pembelajaran secara sistematis dan terarah. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model EDI. Model EDI itu apa sih? Nah, model EDI sendiri itu terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, kelima tahap ini itu saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam perencanaan pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana model EDI diterapkan dalam pembelajaran teks anekdot untuk siswa SMA kelas 10 mulai dari tahap analisis hingga evaluasi. Baik, kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap analisis. Di tahap analisis ini merupakan tahap awal dan paling mendasar dalam model EDI. Tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi awal pembelajaran, sehingga guru tidak merancang pembelajaran secara asal-asalan, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata siswa. Nah, dalam konteks pembelajaran teks anekdot, analisis dilakukan terhadap beberapa aspek utama. Pertama, ada analisis karakteristik siswa. Siswa kelas 10 itu berada pada fase perkembangan remaja awal. Nah, pada fase ini, siswa itu cenderung menyukai pembelajaran yang bersifat kontekstual atau dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tidak terlalu kaku. Karena itu, humor menjadi salah satu hal yang sangat menarik bagi siswa. Namun, tidak semua siswa itu mampu memahami humor yang mengandung kritik sosial. Banyak juga siswa yang hanya tertawa, tetapi tidak mampu menjelaskan pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Kedua, ada analisis kemampuan awal siswa. Di sini itu, guru perlu mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang teks narasi secara umum. Seperti, apakah siswa sudah memahami konsep struktur teks, atau apakah siswa mampu membedakan jenis teks satu dengan yang lain. Analisis ini penting karena teks anekdot itu memiliki struktur yang khas, yaitu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian yang ketiga itu analisis kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum, siswa kelas 10 ini dituntut untuk mampu menganalisis dan memproduksi atau membuat teks anekdot. Artinya, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menulis teks anekdot dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Yang keempat, itu ada analisis permasalahan pembelajaran. Permasalahan yang sering ditemukan di kelas itu antara lain adalah siswa kesulitan menentukan bagian krisis, kesulitan menyampaikan kritik tanpa menyinggung secara langsung, serta kesulitan mengembangkan ide cerita. Nah, dengan mengetahui permasalahan ini, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Jadi teman-teman, di tahap analisis ini itu sangat penting karena menjadi landasan utama bagi seluruh tahap berikutnya. Jika analisis dari awal itu sudah dilakukan dengan baik, maka pembelajaran akan lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap desain. Nah, setelah memahami kondisi awal siswa, guru itu masuk ke tahap desain atau perancangan.
Tahap ini itu merupakan proses penyusunan kerangka pembelajaran secara menyeluruh. Pada tahap ini guru pertama-tama itu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada keterampilan dan sikap. Dalam materi teks anekdot, tujuan pembelajaran mencakup kemampuan siswa untuk memahami konsep teks anekdot, mengenali fungsinya sebagai media kritik sosial, serta mampu menulis teks anekdot secara kreatif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, guru merancang alur pembelajaran. Pembelajaran teks anekdot sebaiknya tidak langsung dimulai dengan definisi. Guru itu dapat memulai dengan memberikan stimulus atau rangsangan berupa cerita atau video lucu yang dekat dengan kehidupan siswa. Hal ini itu bertujuan untuk membangun ketertarikan siswa dan mengaktifkan pengetahuan awal mereka. Setelah itu, guru merancang kegiatan inti yang melibatkan siswa secara aktif. Misalnya, siswa diajak membaca dan menganalisis contoh teks anekdot. Guru tidak langsung menjelaskan struktur, tetapi mengajak siswa menemukan sendiri bagian-bagian teks melalui diskusi. Selain itu, guru juga merancang media pembelajaran yang sesuai. Media yang digunakan itu juga harus mendukung karakteristik teks anekdot, seperti slide yang sederhana, ilustrasi lucu, atau teks dengan bahasa yang ringan. Media ini berfungsi untuk membantu siswa memahami materi secara visual. Kemudian, guru juga merancang instrumen penilaian, seperti rubrik penilaian menulis teks anekdot. Rubrik ini dirancang sejak awal agar penilaian bersifat objektif dan transparan. Nah, di tahap desain ini memastikan bahwa pembelajaran memiliki arah yang jelas dan sistematis. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu adalah tahap development. Nah, tahap development ini merupakan tahap di mana seluruh perencanaan yang telah dibuat diwujudkan dalam bentuk nyata. Pada tahap ini, guru mulai mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran. Seperti guru itu mengembangkan modul pembelajaran yang berisi penjelasan mendalam tentang teks anekdot. Mulai dari pengertian, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, hingga contoh teks. Modul ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga mengembangkan media presentasi seperti PowerPoint. Nah, slide yang digunakan itu untuk menampilkan poin-poin penting akan dijelaskan secara lisan oleh guru. Dengan demikian, slide berfungsi sebagai penunjang atau bukan pengganti penjelasan guru. Nah, guru juga menyiapkan contoh teks anekdot yang relevan dan kontekstual. Contoh-contoh ini harus dipilih agar siswa dapat memahami bagaimana kritik sosial disampaikan secara halus melalui humor. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap implementation. Tahap implementation itu merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, guru mengimplementasikan seluruh rancangan dan bahan ajar yang telah dikembangkan. Pembelajaran ini diawali dengan kegiatan pendahuluan, seperti guru memberikan stimulus atau rangsangan berupa cerita atau video lucu. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan siswa pada pemahaman bahwa humor dapat digunakan sebagai sarana kritik sosial. Selain itu, guru juga menyusun lembar kerja siswa yang berisi tugas analisis struktur teks. Lembar kerja ini itu membantu siswa memahami konsep secara bertahap. Tahap development ini memastikan bahwa seluruh perangkat pembelajaran siap digunakan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi teks anekdot secara bertahap. Penjelasan dilakukan dengan mengaitkan teori dengan contoh nyata. Siswa kemudian diajak menganalisis teks anekdot secara berkelompok. Melalui diskusi, siswa belajar mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Setelah siswa memahami konsep, guru memberikan tugas menulis teks anekdot berdasarkan pengalaman pribadi siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan menulis dan berpikir kritis siswa. Pada kegiatan penutup, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan hasil tulisannya. Nah, guru kemudian memberikan umpan balik dan penguatan. Tahap terakhir atau tahap kelima itu ada evaluation. Nah, evaluation itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.
Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran melalui penilaian teks anekdot yang ditulis siswa. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di masa mendatang. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa model EDI ini itu sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran teks anekdot di SMA. Model ini itu sangat membantu guru merancang pembelajaran secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan siswa hingga evaluasi hasil belajar. Dengan penerapan model EDI, siswa itu tidak hanya memahami teori teks anekdot, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan menulis. Oleh karena itu, model EDI menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA. Oke, baik. Karena penjelasan saya sudah selesai, saya Putri Amelia Agustin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.